Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kisah Nabi Musa alaihissalam dan tongkat mujizatnya yang membelah Laut Merah. Sebelum melanjut dalam pembahasan ini, bagi sahabat muslim yang ingin berlangganan dengan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, komen, dan lonceng notifikasi agar channel ini semakin bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam dilahirkan ketika masa Raja Fir'aun yang ketiga menguasai Mesir. Saat kelahirannya, Fir'aun memerintahkan untuk membunuh seluruh bayi laki-laki Bani Israel yang baru dilahirkan. Perintah itu dipicu oleh mimpi raja yang melihat api telah tertuju ke Baitul Maqdis sehingga menerangi seluruh Mesir. Para ahli nujum raja meramalkan mimpinya bahawa kerajaan Mesir akan dirobohkan, sang raja akan diusir dari negeri mereka dan mengganti agama yang mereka yakini oleh laki-laki dari Bani Israel yang dilahirkan saat itu. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kekejaman Fir'aun kepada Bani Israel dalam Al-Quran surah Al-Qaisyah surat ke-28 ayat 4, iaitu, sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya terpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Pada suatu waktu, lahirlah seorang bayi laki-laki, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Allah mengilhamkan kepada ibunya agar ia melarungkan anak itu dengan tabut ke sungai Nil. Peristiwa dihanyutkannya bayi Nabi Musa alaihissalam ke sungai Nil dalam sebuah tabut hingga ditemukan isteri Fir'aun terdapat dalam surat Al-Qaisyah ayat 7 sampai ayat 11. Setelah Nabi Musa beranjak dewasa, Allah memberikannya kemuliaan, di antaranya sebuah tongkat. Kisah tentang tongkat mujizat Nabi Musa alaihissalam itu tertera dalam berbagai ayat dalam Al-Quran. Tongkat tersebut mampu membelah lautan saat Nabi Musa dikejar oleh pasukan Fir'aun. Laut yang terbelah itu akhirnya menenggelamkan Fir'aun dan bala tenteranya di Laut Merah. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa mujizat tongkat Nabi Musa alaihissalam dan tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah, di antaranya dalam surah Taha surah ke-20 ayat 77 sampai 78, yaitu, dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari dan pukullah buatku untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Kemudian Fir'aun dengan bala tenteranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Peristiwa Eksodus Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel dari negeri Mesir serta Fir'aun dan bala tenteranya yang mengejar sampai tepi Laut Merah juga diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Syura surah ke-26 ayat 60 sampai 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lalu Fir'aun dan bala tenteranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Dia, Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuknya kepadaku. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Dalam Al-Quran disebutkan, saat kejadian itu Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya diselamatkan, sedangkan golongan lain yang pengikut Fir'aun ditenggelamkan.
Ternyata Fir'aun juga sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir ajalnya. Namun, saat itu pintu taubat telah tertutup dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat Fir'aun. Dalam Al-Quran surah Yunus surah ke-10 ayat 90-92, kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tenteranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim. Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadikan pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami." Sampai di sini saja tentang kisah mukjizat tongkatnya Nabi Musa alaihissalam di Laut Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.